Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Min majmu'i kalamil imam al-arif billah al-habib al-kutub Abi Bakar bin Muhammad bin Umar as-Sakaf. Hamadanallahu bimadadihi wa anwarihi wa asrarihi wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fit daraini amin. Radiyallahu ankum. Adadu raka'atid duha wa tarawih. Thumma jarat mudhakaratun fi hadrati Sayyidina al-habib fi salatid duha. وذكر أحد الحاضرين أن بعضهم قال إنها 8 ركعات وبعضهم قال إنها 12 ركعة فقال سيدنا الحبيب إن العلم بحر والأكوال كثيرة والعمل على والمعتمد أنها 8 وكذلك صلاة التراويح المعتمد أنها 20 وعليه عمل السلف. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي قام بها في المسجد جماعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Kali ini dari kumpulan kalam dan wasiatul Habib al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar as-Sakaf, nafa'anallahu min barakatihi wa asrarih, tentang jumlah rakaat salat duha dan salat tarawih. Jadi suatu saat di majlis beliau ada mudzakarah, ada semacam kayak pembahasan ilmu yang ketika itu yang dibahas adalah tentang jumlah rakaat salat duha dan salat tarawih. Sebagian yang hadir mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat salat duha itu adalah 8 rakaat. Sebagian lagi mengatakan paling banyaknya salat duha adalah 12 rakaat. Maka Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad as-Sakaf kemudian berkata, innal ilma bahrun wal aqwala kathiratun. Sesungguhnya ilmu itu ibarat lautan dan pendapat para ulama itu sangat banyak sekali. Wal amalu 'alal mu'tamad wal mu'tamad annaha thaman. Dan sayugyanya yang diamalkan dari akwal para ulama itu yang diamalkan yang paling mu'tamad, yang paling dikuatkan. Dan yang mu'tamad menurut beliau adalah 8 rakaat. Salat duha itu memang sebagian besar ulama mengatakan paling banyak 12 rakaat. Tapi juga dinyatakan bahwa Nabi SAW itu melaksanakan sholat duha itu 8 rakaat. Sehingga ada sebagian berpendapat yang 12 rakaat itu yang lebih besar pahalanya karena tambah rakaat tambah pahala. Sebagian mengatakan yang 8 rakaat yang afdal karena ittiba dengan Nabi SAW. Tapi ada juga yang qaul yang mengatakan bahwa paling mu'tamad yang menyatakan 8 rakaat. Sehingga itu juga yang dipilih oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad as-Sakaf. 8 rakaat salat duha, kemudian salat witir kata beliau, begitu salat tarawih, begitu juga salat tarawih yang mu'tamad adalah 20 rakaat, 20 rakaat. Bahkan kalau kita baca di sebagian kitab-kitab fikih, misalnya kita buka di kitab Al-Yaqutun Nafis, itu bukan cuma mu'tamad, bahkan mengatakan salat tarawih itu ya hanya 20 rakaat. Tidak ada yang tidak 20 rakaat. Nah, itu ada akwal yang banyak sekali tentang salat tarawihnya ahlu Makkah dulu dan lain sebagainya. Itu ada rincian pada pembahasannya tersendiri. Namun demikian, yang mu'tamad kata beliau adalah yang 20 rakaat. Berarti kalau ada yang tarawih kurang dari 20 rakaat,
mengamalkan kaul yang tidak mu'tamad, yang tidak dikuatkan. Dan inilah yang diamalkan oleh para salaf, dan beliau menceritakan bahwa konon Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, adalah orang pertama yang mengumpulkan orang untuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah ini kan hadisnya panjang ya di Bukhari. Ketika masa hidupnya Nabi keluar sholat malam Ramadan, kemudian banyak orang mengikuti berjamaah. Malam kedua semakin banyak lagi yang sholat berjamaah. Maka Nabi khawatir kalau Nabi meneruskan kemudian semakin banyak yang berjamaah dengan Nabi, nanti diwajibkan, khawatir memberatkan umatnya. Maka Nabi kemudian di malam berikutnya tidak keluar lagi. Nah itu yang diriwayatkan di Bukhari itu hanya 8 rakaat, ya, 11 rakaat. Jadi, nah ini nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, kemudian kan setelah itu tidak ada lagi sholat di masjid sampai pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau berpendapat kalau dulu Nabi masih hidup ada kemungkinan wahyu turun, tapi sekarang Nabi sudah wafat, maka tidak mungkin ada wahyu lagi, sehingga tidak mungkin akan ada perintah wajib. Maka beliau menganjurkan agar para kaum muslimin keluar melakukan sholat jamaah di masjid setiap malam Ramadan. Dan itu kemudian tradisi itu terus berkelanjutan sampai sekarang. Kita laksanakan sholat tarawih setiap malam Ramadan, dan mu'tamadnya adalah 20 rakaat. Ditambah witirnya kalau 3 berarti 23. Nah itu yang dilakukan oleh para kaum salaf, dan beliau menyebutkan hadis Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kalian wajib berpegang teguh dengan ajaranku, sunnahku, dan ajaran para khalifah-khalifahku al-khulafa'ir rasyidin, yakni sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, al-mahdiyin, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala min ba'di, setelah saya. Jadi mengikuti ajaran para khulafa'ur rasyidin berarti sama dengan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini pertanda bahwa Al-Habib Abu Bakar itu tidak ujuk-ujuk jadi wali, ya. Orang jadi wali itu tidak ada ceritanya langsung mendadak gitu, tidak. Tapi ini menunjukkan bagaimana mereka para aulia, termasuk Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, itu backgroundnya pertama adalah ilmu. Jadi nggak ada wali bodoh, itu nggak ada. Ya, semua aulia itu pasti ulama, orang-orang yang alim. Makanya disebutkan mattakhadallahu waliyan jahila walawittakhadahu la'allamahu. Allah tidak mungkin mengangkat wali itu dari orang bodoh. Kalau ada orang bodoh mau diangkat jadi wali oleh Allah, pasti dikasih ilmu dulu. Diisi ilmu dulu baru diangkat jadi wali. Lihat para wali sejarahnya. Habib Abu Bakar itu berapa tahun mondoknya di Siwun, ya. Habib Ali Al-Habsyi gurunya, ilmunya seperti lautan, luar biasa. Ngaji ke sana kemari. Semua aulia sejarahnya panjenengan lihat, pasti mereka menuntut ilmu dulu, belajar dulu. Yang di Pasuruan Al-Habib Ja'far bin Syekhona Segaf, hafal Al-Quran, bahkan luar biasa pengetahuannya dalam tafsir Al-Quran, sampai beliau pun kadang-kadang mentakwili ayat-ayat Al-Quran karena kedalaman ilmunya. Jadi tidak ada wali tidak punya ilmu, itu tidak ada. Wali bodoh itu tidak ada, ya. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan illam takunil ulama'u awliya'a falaysa lillahi waliyun. Kalau para ulama ini yang alim-alim itu tidak disebut sebagai aulia, maka tidak ada wali di muka bumi ini. Jadi aulia itu mereka pasti
orang-orang yang ulama, yang berilmu. Nah ini makanya kita itu lihat wali itu jangan langsung karomahnya, jangan nihayahnya. Nah, pelajari bidayahnya, permulaannya jadi wali itu bagaimana tuh? Ilmunya, mujahadahnya itu dulu dipelajari. Nah, dan itu cara kita meniru mereka para aulia. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita mendapat keberkahan Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf, dan Allah Ta'ala tinggikan himmah kita, semangat kita di dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin.